prosesi Dewan Profesor. Institut Teknologi 10 November memasuki ruang sidang terbuka Dewan Profesor. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 6703-KP.05.01-2022 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen, menimbang, dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan Pegawai Negeri Sipil nama Toto Ruki Bianto, ST, MT, PSD, NIP 1971 07 02 1998 02 1001. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu optimasi dan kontrol proses dengan angka kredit sebesar 1064,4. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertanda Nadiem Anwar Makarim. Sekian dan terima kasih. Pembacaan daftar riwayat hidup Profesor Toto Ruki Bianto oleh Sekretaris Dewan Profesor Institut Teknologi 10 November. Saya persilakan Sekretaris Dewan Profesor ITS untuk membacakan daftar riwayat hidup Profesor Toto Ruki Bianto. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya buka masker. Untuk yang ketiga, profesor yang dikukuhkan kali ini, Prof. Toto Ruki Bianto. Yang pertama-tama adalah CV dari keluarga. Prof. Toto ini istri Dr. Titik Budiati, kemudian mempunyai 2 orang putri. Yang pertama adalah Titania Nur B. Tiana, ini sudah sarjana. Kemudian yang kedua adalah Theo Danis Revirendra. Kemudian kalau saya lanjutkan untuk riwayat pendidikan,
Ini boleh mulai dari SD ya, Jember. Wah, ini aslinya Jember ini. Kemudian sampai SMA di Jember, baru S1 pindah ke ITS di Surabaya. Kemudian 2004 ngambil Magister di ITS juga, judulnya Design and Process Control. Kemudian S3-nya di Chemical Engineering, Universitas Teknologi Petronas, Malaysia. Bidangnya Optimization of Energy Recovery. Kemudian kalau dilihat beberapa aktivitas, saya rasa banyak di sini. Saya ambil aja kepala lab, kemudian workshop, kemudian reviewer di beberapa editor journals. Kemudian ada riwayat kepangkatan di sini dari tahun 1998 CPNS, kemudian riwayat pengangkatan kepangkatan 1998 CPNS. Kemudian jadi guru besar 2022, jadi sekitar 34 tahun ya. Kemudian saya lanjutkan untuk penghargaan. Di penghargaan ini ada 2, saya ambil yang pertama saja, peneliti terbaik ITS tahun 2000 untuk kelompok perintis ya, 2006. Kemudian H-index di sini untuk publikasi itu ada Scopus 7, paper di Elsevier, kemudian di Journal Applied Thermal Engineering dengan judul ada 2 di sini. Judulnya adalah Thermal and Hydraulics Impact Consideration in Refinery Crude Preheat Train Cleaning Scheduling Using Recent Stochastic Optimization Method. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk bidang kerjasama dengan industri, itu dengan Pertamina tahun 2018. Kemudian untuk penelitian berikutnya kerjasama dengan PGN Saka di Gresik. Ini tentang modeling optimization gas turbine using neural network dan GA. Kemudian saya lanjutkan untuk penelitian internasional. Ini kerjasama dengan Kazakhstan, University Nazarbayev University dengan ITP ya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk bidang pendidikan dan industri, saya rasa ada beberapa dengan KBJ. Kemudian paten, di sini ada 1 saja saya bacakan, paten dengan judul algoritma dualis yang menyesuaikan diri. Kemudian saya lanjutkan, ada 2 paten, saya baca 1 saja. Untuk buku, nah di buku ini ada 2, Selected Topic on Improve Oil Recovery sama pengendalian umpan balik pada proses. Kemudian beberapa kegiatan saya rasa sudah saya sebutkan tadi, keterlibatan dengan masyarakat dan industri. Sekian Bapak Ibu untuk CV Prof. Toto Ruki. Terima kasih. Orasi ilmiah oleh Profesor Toto Rukibianto dari Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem dengan judul Peran Optimasi dan Pengendalian Proses dalam Mensukseskan Pembangunan Manusia dan Alam Hijau Berkelanjutan di Indonesia. Saya persilakan Profesor Toto Rukibianto untuk menyampaikan orasi ilmiah saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pendidik dan memberi pengajaran. Hanya atas izinnya saya bisa membacakan orasi guru besar ini yang berjudul
peran optimisasi dan pengendalian proses dalam mensukseskan pembangunan manusia dan alam hijau berkelanjutan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, optimisasi adalah metode khusus untuk mencapai kinerja dan keuntungan terbaik dengan cara menentukan variabel-variabel keputusan yang ketersediaannya terbatas, namun masih ada kemungkinan ditemukan dan dilakukan pada suatu sistem. Pengendalian adalah aksi untuk menjaga kondisi variabel tertentu pada suatu sistem fisik dengan cara memanipulasi variabel-variabel lain dalam sistem tersebut. Perbedaannya adalah pengendalian mempunyai capaian dan variabel keputusan berupa fisis yang real, sedangkan optimisasi berupa data pada sistem. Salah satu sistem khususnya di dunia industri adalah proses. Hadirin yang saya hormati, kita selalu berharap agar luaran suatu sistem sesuai dengan target. Ada gap antara keinginan dan kenyataan karena kekomplekan dan non-linearitas dari sistem serta pengganggu dari eksternal. Kita bisa memasang sensor dengan aktuasi masih manual yang biasa disebut monitoring. Di zaman IoT, di mana teknologi sensor dan mikroprosesor menjadi murah, maka hal ini akan berubah menjadi big data yang semakin membingungkan. Tanpa pengolahan data seperti data rekonsiliasi, model yang representatif secara teknis dan ekonomis, hal ini akan menjadi tumpukan data saja. Agar target tercapai, perlu pengendalian. Dan agar mencapai keuntungan ekonomis dan berkesinambungan, maka perlu optimisasi. Hadirin yang saya hormati, optimisasi mempunyai 3 komponen utama, yaitu perumusan masalah, model, dan teknik optimisasi. Perumusan masalah yang realistis mencakup penentuan fungsi objektif, batasan-batasan, dan variabel keputusan. Perumusan masalah ini adalah komponen yang terpenting, di mana pengalaman, kearifan, dan pengetahuan teknis sangat diperlukan. Model dan untuk keperluan optimisasi harus cukup cepat untuk disimulasikan, mampu mencakup dan mewakili semua variabel input-output dan parameter sistem. Serta tentunya cukup akurat. Model dalam parameter menggunakan hukum-hukum alam, black box model seperti artificial neural network, dan model semi-empiris bisa digunakan. Pemilihan teknik optimisasi didasarkan pada kelas permasalahan optimisasi yang tergantung pada kerumitan perumusan masalah dan model yang digunakan. Di era big data, banyak model dibangun dengan soft computing yang bersifat stokastik. Hal ini akan menambah kerumitan permasalahan. Tidak ada satupun teknik optimisasi yang superior untuk memecahkan semua masalah, dan tidak ada yang bisa menjamin selalu mencapai global optimal. Namun, teknik optimisasi stokastik akan selalu memberikan nilai pada variabel keputusan di akhir iterasi. Teknik optimisasi terbagi menjadi teknik optimisasi deterministik yang menggunakan derivatif dari model yang digunakan, dan satunya lagi adalah teknik optimisasi stokastik yang bekerja secara acak mengikuti coding yang meniru peristiwa di alam. Optimisasi stokastik adalah kombinasi dari algoritma dan teknik yang menggunakan keacakan tingkat tinggi. Metaheuristik adalah subarea dari optimisasi stokastik yang dapat diturunkan sebagai penemuan tingkat tinggi yang mempunyai kinerja lebih baik dari heuristik atau penemuan sederhana. Hadirin yang saya hormati, dalam buku Advanced and Swarm Intelligence for Optimization Problem in Computer Science, Nayar tahun 2018, dapat diamati sejak tahun 1983 hingga 2017 ada beberapa algoritma meteoristik utama dan sebagian adalah secuil karya kami. Di tahun 2016 kami dualist algorithm yang diinspirasikan dari pertarungan dalam turnamen telah kami publish. Algoritma ini diajukan untuk memperbaiki efektivitas arah pencarian dari algoritma-algoritma sebelumnya dengan mengupdate kapabilitas pemenang dan yang kalah sekaligus dalam satu turnamen atau iterasi, sehingga kecepatan menjadi 2 kali lebih cepat untuk mencapai global optimum. Di tahun yang sama, killer whale algorithm yang diinspirasi oleh segerombolan ikan paus pembunuh yang cerdas dan patuh pada pimpinannya juga telah diaplikasikan. Algoritma ini dirancang khusus untuk mencapai konvergen dengan sangat cepat, bahkan dalam belasan iterasi saja. Hal ini disebabkan luasan pencarian yang didistribusikan kepada tiap-tiap paus dan semua paus patuh pada pimpinannya agar lebih fokus pada iterasi berikutnya. Di tahun berikutnya, 2017, rainwater algorithm yang juga diajukan
dan berhasil diaplikasikan dalam banyak pemecahan masalah optimisasi. Rainwater algorithm mengadopsi hukum fisika tentang pergerakan air dari awan menuju tempat terendah di bumi. Algoritma ini sebenarnya serupa dengan particle swarm optimization, di mana particle swarm optimization menggunakan gerak lurus beraturan yang linear dan rainwater algorithm menggunakan gerak lurus berubah beraturan yang non-linear. Hal ini, algoritma ini dirancang khusus untuk sistem yang sangat non-linear. Di tahun 2017, algoritma mass energy balances yang diinspirasi oleh hukum fisika tentang kesetimbangan massa dan energi di alam juga telah diajukan. Hampir setiap algoritma yang telah diajukan bekerja untuk mencari sisi maksimum atau minimum saja. MIB selangkah lebih maju dengan mencari terbaik pada dua sisi. Bila kedua sisi mempunyai nilai maksimum sama dengan seperminimumnya, maka bisa dikatakan sudah mencapai global optimum. Algoritma ini diajukan khusus untuk menghindari hasil optimisasi yang terperangkap pada lokal optimum. Hadirin yang saya hormati, di era IoT, Internet of Things, pabrik besar terdiri dari ratusan pengendali single input single output atau SISO. Ketika interaksi terjadi dalam proses pengendalian, SISO mungkin tidak mampu mempertahankan stabilannya. Pengendalian yang kokoh dan optimisasi proses pada pabrik dan kehidupan dapat dipenuhi dengan menggunakan teknik pengendalian proses lanjut atau advanced process control. Aplikasi advanced process control dari pengendalian yang dimulai dari pengendalian yang menjamin kesetimbangan massa dan energi, menghemat bahan baku dan konsumsi energi, untung dan berkesinambungan dari awal sampai akhir. Konsep plan weight control pada advanced process control merupakan realisasi konsep plan weight control di lapangan. Hadirin yang saya hormati. Plan weight control adalah konsep pengendalian untuk menghindari efek bola salju atau snowball. Bola salju awalnya kecil, menggelinding menjadi besar dan mungkin menimbulkan bencana. Contohnya, proses menuju green dengan mendaur ulang material, mengambil panas dari produk dan limbah, serta tuntutan kualitas yang semakin kompleks, menimbulkan tantangan baru dalam mengendalikannya. Kegagalan di sebuah unit akan berakibat pada kegagalan seluruh sistem. Seperti kata Rasulullah, kerusakan akan terjadi bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Maka pemilihan dan letak aktuator dan sensor serta menyatukannya menjadi jaringan sistem pengendalian merupakan poin utama dalam mencapai tujuan bersama dan lestari. Begitu juga dalam suatu pabrik. Sejak tahun 1993 ada sekitar 7 atau lebih prosedur dari plan weight control telah diajukan. Penulis telah mengajukan sebuah plan weight control berdasarkan urutan pekerjaan dan kesetimbangan massa dan energi yang berkesinambungan. Metode penulis yang disederhanakan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan fungsi objektif ekonomi berupa profit yang terdiri dari pendapatan dikurangi biaya-biaya operasional. 2. Menentukan jumlah aktuator. 3. Menentukan throughput manipulator yaitu pengendali laju produksi. 4. Mendesain pengendalian inventory dengan urutan level control, pressure control, dan temperature control. 5. Menentukan variabel kualitas yang berhubungan dengan keuntungan. 6. Mendesain pengendalian supervisory yang mengatur kesetimbangan massa, energi, dan momentum. 7. Mendesain layer optimisasi baik secara real time optimization atau RTO maupun steady state. Hadirin yang saya hormati, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pengamalan ini akan dituntun oleh Sang Pencipta, baik karena kesadaran dalam diri atau terpaksa karena kehadiran masalah atau pengganggu dari luar. Sebagai khalifah Tuhan, permasalahan ini wajib diselesaikan dengan memanfaatkan segala sumber daya secara bijak dan terus-menerus berinovasi. Berikut akan dijabarkan beberapa contoh aplikasi yang telah dan sedang kami lakukan. Energi hidrokarbon masih mendominasi sumber energi kita. Usaha untuk meningkatkan produksi migas dengan enhance oil recovery perlu dioptimalkan, sehingga hasil eksplorasi naik dari 30% menjadi 7% dari cadangan reservoir, yang sekaligus sebagai penyimpan CO2 hasil pembakaran migas ke dalam tanah. Mencari material baru seperti rare earth element, energi baru dan terbarukan diperlukan agar energi dikonversi dari energi dan materi menjadi produk yang bermanfaat, bukan menjadi energi. Air tanah hanya 1%, air es di kutub 2%, dan sisanya 97% adalah air laut.
sehingga optimisasi efisiensi dan konservasi energi dan air diperlukan. Optimisasi desain peralatan konvensional seperti heat exchanger, kolom destilasi, dan lain-lain perlu dilakukan. Seiring dengan pencarian teknologi baru seperti teknologi supersonic separation 3S untuk menghemat energi, material, dan menurunkan laju kegagalan. Optimisasi recovery limbah material dan energi bisa merecovery sampai 70%. Namun, proses integrasi ini menuntut pengendalian yang mampu menjaga keseimbangan massa dan energi pada keseluruhan plant. Sehingga konsep plant wet control diperlukan. Di lapangan, proses plant wet control ini direpresentasikan oleh advanced process control, di mana pengetahuan tentang pengendalian proses, optimisasi, artificial intelligence, dan Internet of Things menjadi keharusan. Pemanfaatan CO2 untuk proses fuel cell, IOR, produksi metanol, makanan, dan lain sedang juga giat diteliti. Pada sisi perawatan, optimisasi digunakan untuk menentukan jadwal peralatan yang paling menguntungkan secara prediktif. Hadirin yang saya hormati, manusia diciptakan Tuhan agar sebahagia lahir dan batin di dunia dan akhirat. Rahmatan lil alamin adalah wewenang yang diberikan oleh Sang Kreator kepada optimizer, yaitu manusia, yang dibekali dengan akal dan nafsu untuk memberikan added value dengan cara berinovasi, bukan berekspansi. Dari pengendalian dalam diri mikrokosmos sampai ke pengendalian alam semesta makrokosmos. Manusia di dunia yang direpresentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2015 telah mencanangkan Sustainable Development Goals (SDG) dalam semua bidang kegiatan manusia. SDG berhubungan dengan konsep green atau hijau yang telah ada sebelumnya, menjadi inovasi ramah lingkungan, marketisasi, dan kewirausahaan. Namun, praktek hijau sering dianggap sulit dan mahal. Bahkan batasan kelestarian alam dianggap sebagai penghalang. Namun dengan optimisasi, praktek hijau itu menguntungkan secara ekonomi, menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan manusia. 3P harus ada dalam green, yaitu people, planet, dan profit. Karena kalau tidak profit, tidak akan sustain. Di era Internet of Things, inovasi, marketisasi, dan kewirausahaan akan semakin cepat berkembang pada sektor-sektor baru bidang jasa, di mana imajinasi untuk berinovasi yang bermanfaat memerlukan manusia yang berkualitas seperti halnya terdidik, terampil, dan religius. Subjek dan objek pembangunan adalah manusianya. Bumi ini bukan warisan leluhur kita, tapi titipan dari anak cucu kita. ITS sebagai pencetak sumber daya manusia berkualitas yang mampu memanfaatkan sumber daya yang terbatas demi kemakmuran bangsa dan manusia pada umumnya. Kiprah ITS sangat diperlukan dalam menciptakan inovasi ramah lingkungan, marketisasi berbasis Internet of Things, dan kewirausahaan hijau sesuai moto Advancing Humanity. Hadirin yang saya hormati, pada bagian akhir izinkan saya menyampaikan kembali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pendidik, yang menuntun saya yang buta dengan takdirnya yang mutlak. Perkenankan saya pula pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada para pemimpin bangsa yang telah mendidik kita semua. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengabdi dengan amanah guru besar. Rektor ITS, Senat Akademik ITS, Dewan Profesor, Dekan FTRS, Departemen Teknik Fisika, serta semua jajarannya. Teman-teman di militer dan sipil, BRIN, Bapeten, Batan, LIPI, dan pengusaha, serta seluruh perusahaan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, Ibu Satina, Ibu Sudarwantini, Bapak almarhum Rokiban, Bapak Profesor Haryono, yang selalu memberikan doa dan kasih sayang sampai sekarang. Keluarga tercinta Titik Budiati, Titania Nurbetiana, dan Theodanis Raifirendra yang selalu bersama dalam suka dan duka. Terima kasih kepada adik-adik tercinta dan keluarga besar pendiri TS, keluarga besar kami, Bapak Asnun, yang diwakili Bapak Arifki. Guru-guru besar, guru-guru kami yang mulia, Ayah Alim Abdul Muthalib, almarhum Ayah Profesor Hodirun Yahya, almarhum Bapanda, Derboga, para kiai dan gus sekalian. Guru SD sampai SMA, S1 sampai S3, terutama Bapak almarhum Emilias HS, Bapak Dr. Purwadi Agus Darwito, Bapak Profesor Renanto, Bapak Profesor Ali Atwe, Bapak Profesor Marapagunder Ramasami, dan Profesor Sigurd Skogestad yang telah mendidik dan menginspirasi saya dengan sepenuh hati. Teman-teman terbaik,
almarhum Bapak Hendra, Bapak Samiaji Teko Sulaiman, Bapak Hari Hadi, Bapak Miftahul Huda, Profesor Ridho Bayu Aji, Dr. Gunawan, Dr. Toto Suhartanto, Dr. Hudio Firmanto, Dr. Sri Gunani Pratiwi, Dr. Agus Imam Sonhaji, Dr. Imam Barhaki, Dr. Sony, dan kawan-kawan. Teman-teman mahasiswa, teknik fisika, dan alumni yang bersama-sama telah belajar. Demikian orasi guru besar saya. Terima kasih atas kesabaran dan perhatian yang diberikan oleh segenap hadirin. Atas nama saya dan keluarga, mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesejahteraan, dan meridhoi jalan kita menuju Dia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, Profesor Toto Ruki Bianto, ST, MT, PhD, sebagai profesor yang ke-148 di Institut Teknologi 10 November. Mohon izin kami mohon untuk seluruh anggota prosesi dapat menghadap ke Videotron guna dapat kami ambil gambarnya bersama-sama dengan seluruh audien yang hadir secara offline. Kami mohon hadirin yang berada di auditorium lantai 11 Trade Center untuk dapat berdiri sejenak, kita berfoto bersama dengan seluruh profesor yang baru saja dikukuhkan. Setelah ini, pituturnya setelah ini. Prosesi Dewan Profesor meninggalkan tempat sidang terbuka. Untuk seluruh profesi, kami persilakan untuk dapat menyampaikan selamat kepada profesor yang telah dikukuhkan hari ini.
Demikian seluruh rangkaian sidang terbuka demonstrasi.
hadir. Kepada Bapak dan Ibu tamu yang undangan, sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada kegiatan di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Diza Zara sebagai mahasiswa Teknik Fisika ITS Angkatan 2019 bersama partner saya. Dan Tia Zaria, juga mahasiswa Teknik Fisika ITS Angkatan 2019. Yang akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Sebelum memasuki agenda inti, saya akan membacakan rincian acara terlebih dahulu. Baik, acara akan dimulai dengan sambutan oleh Ketua Panitia, Bu Titi, dan dilanjutkan oleh sambutan oleh Pak Toto, dan dilanjutkan dengan penyampaian bunga oleh Pak Toto. Selanjutnya ada penyampaian kesan dan pesan oleh beberapa tamu undangan yang hadir, dan akan ditutup dengan pembacaan doa dan foto bersama. Baik. Maka kita akan langsung lanjut ke acara inti, yaitu sambutan oleh Ketua Panitia dari Bu Titi. Kepada Bu Titi dipersilahkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya lah kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berjumpa pada hari ini di lokasi yang indah ini. Matur nuwun kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk bisa hadir di tasyakuran Guru Besar Pak Toto. Thank you very much for our colleagues in abroad, also in Indonesia, for joining us by using Facebook Live. Thank you very much. Terima kasih juga untuk teman-teman yang nggak bisa hadir, bisa bergabung di Facebook Live. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi keluarga kami, keluarga kecil kami, karena pada hari ini putri kami Titania Nurbetiana yang saat ini sedang studi di Johns Hopkins University berulang tahun, dan tepat di hari ulang tahunnya bapaknya dikukuhkan menjadi guru besar. Sebetulnya ini ada cerita. Jadi putri kami itu menyampaikan sesuatu permintaan kepada bapaknya. Pak, Bapak kalau mau naik moge harus jadi guru besar dulu, gitu katanya. Dan alhamdulillah hari ini kesampaian. Terima kasih kepada bapak-bapak dari komunitas Arek Bambu Runcing. Matur nuwun sangat sudah mewujudkannya. Matur nuwun sangat. Matur nuwun bapak-bapak. Kemudian untuk Pak Toto, sini Pak Toto. Papi, sini Papi. Pakai rompinya, Ya, pakai ya, pakai rompinya biar ganteng. Pakai rompinya. Ya, sudah lega ya Pak? Sudah lega. Belum, rokoknya udah habis setengah. Sudah lega, utangnya sama Tita. Oh iya, sambut. Sudah lega ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman ABR, katanya kalau saya sudah selesai urusan di kampus boleh touring setiap hari. Saksi ya. Terima kasih kepada Mbak Kusnul dari Departemen Teknik Fisika yang dari awal sudah membantu kami sehingga acara ini menjadi terselenggara dengan lancar. Alhamdulillah, matur nuwun Mbak Kusnul. Terima kasih juga kepada adik-adik dari lab Larins, instrumentasi, kontrol dan optimisasi ya dari lab Larins. What a sulit tim ya, jadi bekerja sampai malam pun nonstop ya. Terima kasih banget ya buat adik-adik, keren. Ya. Oke.
kami mohon doa restunya dari Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf bila selama ini ada salah yang tidak kami sengaja maupun sengaja. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Oke? My dear Hani. Katanya Pak Bambang Lelono, Haniah. Aku dipanggil Haniah. Oke, karena Mas Surton enggak? For Anar, time and place are yours. Thank you. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kerepean dulu ya. Kalau was kuliah nggak boleh ngerepek, ya Pak Wing ya? Nggak boleh. Tapi kalau kerja nggak nyontek, dimarahin atasan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, boleh ya? Ini kerepeannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara guyon-guyon ya Pak Bu. Terima kasih atas kehadirannya ya. Hadirin ya, panitia. Acara ini kami buat ya, agar saya bisa mengucapkan terima kasih kepada terutama guru-guru saya ya, dan keluarga tercinta ya, teman-teman, dimana karena keterbatasan di masa pandemik ini tidak bisa dilakukan di kampus, mohon maaf di warung ya. Oke. Teman-teman semua yang kami hormati, ini guyon-guyon ya, katanya guru saya ya, gurunya guru saya ya saya, iya kan balik ya. Oke, secara harfiah dalam bahasa Sanskerta itu guru adalah yang mengajarkan, ya kan. Jadi ada yang ngajari elek, ada yang ngajari api. Ya, wong malaikat aja ada penjaga surga sama penjaga neraka, ya kan. Wajar tuh ya. Kayak Pak Wing nih yang baik, ya setengah jelek. Maha Guru adalah Tuhan, katanya gitu. Ini kerepeannya ya. Sampean harus patuh ya. Ini sudah dijazahkan. Ya. Manusia adalah makhluk khalifah wakil Tuhan, katanya gitu ya. Jadi makhluk ciptaan Tuhan ya, itu tidak mampu apa-apa, kecil, katanya begitu. Ini kerepeannya ya, kata Google ini ya. Jadi manusia dengan gelar guru besar atau profesor adalah makhluk kecil yang tidak tahu apa-apa, yang mengajarkan ilmu diri si guru yang sedikit dari keseluruhan ilmu Tuhan yang maha besar, gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Ya gitu. Ini apa kesurupannya kumat ya. Oke, kira-kira begitu katanya ini ya. Oke, jadi manusia tetaplah kecil, Tuhan tetap besar ya. Mudah bagi Pak Wing ya, belum tentu bagi saya ya, gitu kan. Jadi semua kita adalah guru ya, betul ya. Nah, enak ngantem Pak Wing foto tablet deh. Nek liane tersinggung. Oke, maka setiap kita adalah guru ya. Jadi semua hadirin di sini adalah guru saya semuanya ya. Bidang setiap orang berbeda-beda. Mudah bagi orang lain, belum tentu bagi saya dan seterusnya. Besar adalah dibangun oleh himpunan yang kecil-kecil ya, yang disatukan secara terus-menerus ya. Disebut guru besar bukan karena pandai atau hebat ya, tapi karena dibangun oleh guru-guru saya sejak lahir sampai wafat. Dan gitu ya kira-kira. Jadi tidak ada bapaknya ya, jangan panggil saya guru besar ya. Mendingnya ya, lancir-lancir. Yeah. Betul Pak Win? Ya oke, Tuhan yang maha awal dan yang paling akhir ya. Ini saya aja bacakan aja. Sedangkan makhluk mempunyai time frame yang sangat pendek. Oke. Sehingga bagi makhluk awal adalah akhir dan akhir adalah awal, begitu ya. Tuhan Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, hanya melihat sekarang dan ke depan. Takdir tidak bisa ditolak, apalagi diminta. Ya, kita. Tuhan yang Maha Pendidik dan Maha Pengajar, Dia mendidik dan mengajar dari mikrokosmos hati kita dan makrokosmos alam semesta. Ilmu itu dicampakkan Tuhan ke dalam hati. Jadi kadang-kadang karena dicampakkan dalam hati sakit. Ciri-ciri ilmu Tuhan itu sakit ya, sakit di hati. Kalau di otak hanya paham ya. Jadi kalau ada sakit di situ ada Tuhan. Ya kira-kira begitu ya. Sampai mana tadi? Wah. Jadi terima kasih masalah ya. Karena engkau pun masalah hanya patuh pada Sang Kuasa. Ya.
kira-kira gitu. Tuhan yang maha mutlak. Makhluk tidak mampu apa-apa, makhluk hanya tidak mampu memberi manfaat dan mudarat sekali. Tuhan menciptakan gelaran malaikat dan setan yang bertingkat. Gelaran Jibril sebagai pengajar yang mungkin dari kaum. Saya berpantu dulu ini. Sebagai guru besar, katanya mahasiswa, ya kata saya bukan, ya, yang selalu kecil di hadapan Tuhan. Saya selalu mengatakan bahwa murid itu, ada teman-teman yang mahasiswa, murid yang baik adalah yang mengalahkan gurunya. Tapi saya sebagai muridnya Pak Pur, muridnya Pak Ilyas, dan muridnya dosen-dosen di sana, saya berkata pada diri saya, ya, bahwa saya sebagai murid akan mengatakan cari dan hormatilah kehebatan guru kita. Ya, gitu ya, kira-kira. Semua di alam ini hakikatnya aduru, ya. Jadi guru-guru, keluarga, teman-teman sekalian, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada guru kami yang mulia, ya, Ayah Alif Abdul Muthalib, almarhum Ayah Profesor Qadirun Yahya, almarhum Babanda, Kiai Munawar, almarhum Kiai Asad Samsul Arifin, dan Kiai dan Gus sekalian, serta saudara-saudara saya, leluhur saya, para ulama di Jawa dan Madura. Didikan beliau satu bagi saya adalah berbuat baiklah dengan ikhlas walau sebiji atom. Karena bila Tuhan meridhoi, Tuhan akan mengalihkan dengan faktor tak terhingga, dan apa saja dibagi tak terhingga akan tiada. Ya, terima kasih kepada Mbak Sharon. Terima kasih kepada almarhum Pak Hendra Cordova. Dia adalah kakak saya sejak adik beliau berpulang waktu kami kuliah. Beliau adalah teman sekaligus mahasiswa S3 saya, ya, yang mengajak masuk ITS dulu, yang mengajari membuat penelitian. Pak Hendra yang mengajari, ya, saat kami berdua masih mahasiswa, dan yang mengajarkan saya salam itu Pak Hendra. Saya ingat dia guru Jaya. Yang selalu memudahkan semua urusan mahasiswa. Ini kelebihannya Pak Hendra. Di saat mengurus Departemen TFT kita, kami pribadi tidak pernah melihat pangkat dan gelaran serta harta. Kami hanya melihat beliau, bagaimana beliau membantu sesama, terutama mahasiswa. Yang kedua adalah terima kasih kepada almarhum Bapak Ilyas AS, Pak Philip Ilyas, yang selalu memberi kesempatan seluas-luasnya Bu, gitu, ya, kepada saya untuk bekerja di lab waktu Bapak jadi kajur. Yang waktu itu lab kita masih sepi sekali, tidak ada orang, ya. Mengajarkan cara bersemangat, ya, memaafkan orang lain yang kurang berkenan, ya, Pak Ilyas ngajari, ya. Tuh. Semoga amal jariah Pak Hendra, Pak Ilyas dan guru-guru semua mengalir sampai akhir zaman. Terima kasih kepada Bapak Dr. Purwadi Agus Darwito, pembimbing S1 saya yang mengajarkan menulis TA, mengajari berlogika karena beliau ahli ilmu komputer dan pemrograman, mengajari bagaimana kerasnya kehidupan dan bagaimana bekerja. Terima kasih Pak Pur. Kepada harus lurus sama bunga, ya. Kalau sama BCL nggak boleh. Kalau bunga itu teman-teman boleh. Saya mau nangis sampai gak jadi nih. Terima kasih kepada Prof. Renanto Handoko, ya, mungkin tak bisa hadir karena sepah. Yang paling saya sepuh orang Madura kan boleh salah, ya. Yang paling saya ingat adalah beliau peneliti yang istiqomah, selalu menjaga komunitas keilmuannya, hadir dimanapun ada konferen, walaupun konferen biasa saja. Dan hanya beberapa orang dosen yang saya kenal kalau berjumpa yang dibicarakan adalah risetnya, bukan proyek apalagi harta. Ada kelebihan sendiri-sendiri, ya. Terima kasih juga kepada pembimbing saya Profesor Marapagunder Ramasami. Ini musuhnya Pak Gun ini. Mana Pak? No smoking please. Tapi begini Pak Gun,
setelah dirasa-rasakan, ya, didem-demno, ya, diseneng-senengno. Dialah yang membentuk saya seperti tentara, ya, yang selalu siaga dalam keadaan yang mungkin bisa mendera kita semua. Ya. Pak Hudio ini yang ngajari ini, mana Pak Hudio? Mana Pak Hudio? Ya, he trained me, serve as soldier, Christ and honor. Thank you Prof. Ramasani. Juga Prof. Sigurd Skogestad yang selalu menginspirasi. Dia mengatakan, bagi mereka yang kompeten di bidangnya, bila mendesain akan memiliki daya tarik estetika yang luar biasa. Jadi kalau belum indah, jangan berhenti. Ya, jadi harus indah. Iya, ujungnya indah. Atau katanya orang Madura, a good design usually has a strong aesthetic appeal to those who are competent in the subject. Ya. Terima kasih kepada pelatih saya yang rela memberikan jiwa dan raga, membangun mindset dan keterampilan saya. Terima kasih kepada guru-guru SD, SMP, SMA. Aku nyedoi Pak Wing. Ilhamnya cukup. Guru SD, SMP, SMA, ya. Saya seingatnya saja, Bapak Mufid, Bapak Sutrisno, Ibu Yuni, Bapak Ketut, Bapak Antonius, Ibu Murni, Pak Kamaludin, Pak Rempet, ya. Tambahin mana Rek? Ayo Rek. Bapak Rustam, Ibu Eko, dan lain-lain, ya. Beliau-beliau mengajarkan kami cara berpikir, bukan mencari nilai apalagi ijazah belaka. Terima kasih kepada dosen-dosen kami, Bapak Insinyur Suwarso, tidak hadir ya. Bapak almarhum Abu Hasan, Pak Heru Justiono, dosen wali saya yang bijaksana. Bapak Tutuk yang paling lucu. Ibu Apriani yang disiplin sekali. Bapak Profesor Diana tidak boleh protes. Bapak Prof. Ali Musafa, Bapak Profesor Skartejo, Ibu Prof. Aulia Siti Aisyah, Bapak Matraji, Bapak Yeri, Bapak Yaumar, Bapak Heri almarhum, Bapak Wiratno, Bapak Dr. Samsul Arifin, Bapak Zulkifli, Ibu Dr. Roni, Bapak Agung Budiono, Ibu Nini Fajar Puspita, Profesor Murni, Dr. Aslinda, Prof. Ali Atwe, Prof. Mahfud, Bapak almarhum Minto Yuwono, dan Bapak Prof. Kuswandi, dan seterusnya yang mohon maaf kami mungkin kelupaan. Semua guru-guru ini sangat berjasa dalam membangun mozaik dalam hidup kami. Katanya pangkat tertinggi adalah jenderal, jenderal tentara, jenderal direktur, dan jenderal yang lain. Tapi bukan jenderal itu artinya tidak mengerti apa-apa. Jenderal itu adalah gabungan dari segala macam spesialis. Our specialist is generalis kan gitu. Oke, terima kasih kepada Ibu Sudarwantini dan Bapak Haryono, Profesor Haryono yang paling detail perhatiannya pada keluarga kami, terutama tentang makan, waktu dan lain-lain. Disiplin, kalau waktunya makan, makan. Jadi enak. Terima kasih kepada orang tua tercinta Ibu Satina dan Bapak Rogiban almarhum. Beliau selalu menganggap saya dari dulu ya, selalu bisa segala hal. Mengajarkan ngaji pertama kali. Pesan utamanya adalah jangan tertipu dengan segala urusan dunia yang hanya permainan belaka. Terima kasih kepada keluarga pendiri ITS. Keluarga kami, Bapak Asnun, ya, Dr. Rangka, Pak Rahman nggak datang. Ya. Terima kasih yang diwakili oleh Mas Rifki. Mana Mas Rifki? Ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga semua.
terima kasih kepada Dr. Budio Firmanto. Beliau mengajarkan, mendesain hidup ini yang sistemik, di matematis semua, dimodelkan, sempurna. Detail dalam segala hal dan sangat perhatian kepada semua kekurangan saya. Ya, jadi terima kasih yang selalu ngorek-ngorek kekurangan saya. Ya, terima kasih ya, karena itu adalah sensor gratis. Ya, Pak Hudia mana ya? Wah, makasih Pak Hud. Ya. Sorry kata bayar teman. Kalau minta kritik sama Pak Hudio, panjang. Ya, oke, terima kasih Pak Hud. Ya, sampai mana tadi? Detail dalam semua hal ya. Dia Pak Hudio yang mengajarkan kapan saya harus melupakan, kapan harus menjadi negosiator, dan kapan harus bertempur. Ya orangnya. Jadi kalau saya tablek Pak Hudio salahkan. Ya, terima kasih kepada Prof. Ridho Bayu Haji. Dia selalu mengajarkan mendekatkan diri pada Tuhan. Dunia ini hanya main-main saja, katanya. Ya, dunia ini dipenuhi orang-orang gila, dan sebaik-baik gila adalah gila ketuhanan. Makasih Pak Ridho, diwakili Bu Ridho. Mana Bu Ridho? Oh iya, udah kelihatan Bu Ridho, mirip sama kayu. Jangan sampaikan ke Pak Ridho. Ya. Nanti saya dikutuk jadi ikan gabus. Terima kasih kepada Pak Samiaji Teko Sulaiman yang selalu menginspirasi saya sejak lulus S1 sampai sekarang. Terima kasih kepada Bapak Gunawan Nugroho, Pak Juari, Pak Toto Suhartanto, Pak Hatta, Bu Sri Gunani, Pak Toto Aksoro, Pak Hari Hadi Santoso, Pak Miftahul Huda, Pak Agus Imam Son Haji, Pak Imam Baihaqi, tidak ada Pak Imam, Pak Dr. Soni, Pak Profesor Prabowo, Pak Nur Yunianto, mesin, Pak Stevi, TI, Pak Mujahidin, Pak Sahal, Pak Ardiono, dan lain-lain yang selalu berbagi ilmu dan menemani dalam berkarya, baik sebagai akademisi dan praktisi. Tinggal sak lembar rek. Cek lapar mana guys. Terima kasih kepada rekan sejawat. Wah ini. Ya wis tak sebut lho Pak Bambang. Ya. Nah, terima kasih kepada Rektor ITS Pak Sari dan jajarannya, Pak Dekan Wawan Aris ya, jajarannya, Pak Kadep Suyanto dan jajarannya, Bu Katrin, Pak Imam, Pak Dani, Pak Oli, Bu Doti, Pak Bambang Lelono, Pak Ridho Hantoro, Pak Detak, Pak Ruri, Pak Wafi, Pak Yeri, Pak Sarwono, Pak Rukmono, Pak Ribut, Pak Sawal, Bu Kusnul, Bu Desika, Bu Nina, Bu Ira, Pak Nono, Pak Gali. Terima kasih kepada ABR, Arek Bakul Rujak. Anak Arek Bambu Runcing ya. Wah, ini semangat ITS ya, 10 November ya. Terima kasih kepada teman-teman ABR, Pak Baling, Pak Yunus, Pak Eko, Pak Didi, siapa lagi deh, Mas Fajar, Pak Aseng dan lain-lain ya. ABR yang mendidik saya menjadi biker, bukan menjadi geng motor ya. Santun di jalan, geragas di panganan. Tekor Hotel Bumi, lek sampean teko kabeh. Sampai mana? Terima kasih kepada teman-teman dari Jember, Mas Pak Saiful, Pak Agung, ya. Apa lagi nih? Teman-teman Arpega dan Semasa, Pak Krisna, Pak Pepen, Pak Trisila, Pak Tija, Pak Kuga, Pak Ibnu, Pak Wing Hendro. Wah, sing paling ganteng. Samarini aku. Dr. Vitara Nasari, Vita Agus Murandari dan kawan-kawan. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi semua teknik fisika yang telah bersama-sama saling belajar, terutama angkatan 90. Ada di sini Mbak Diana, Mas Billy. Wah, ngawur ya. Kak Noto dah kira. Sampai nanti mau. Oke, Mas Leo ya, Mas Pak Hadi ya, Pak Andreas. Oke, terima kasih kepada
Pak Ari, Pak Hanan, Pak Kusnadi, Mas Landung, ya, Mas Hendrik, Mas Semi, Mas Kevin, Mas Muartias, siapa lagi? Mas Yus, lagi. Dan kawan Mas Dulma, ya, Mas Theo. Dan yang paling khusus kepada istri saya tercinta. Wiki serius. Komandan. Yang detail selalu membantu saya. Yo, detail, oke. Ya. Dalam semua sisi kehidupan. Yang mengajari saya nulis. Dulu yang ngajari dia. Saya tidak bisa nulis, ya kan? Tapi bisa baca. Oke, Tuhan mengirim dia sebagai penyelamat saya, ya. Dan menghiasi segala kehidupan saya, memberi dan mendidik anak-anak tercinta, Titania Nurbetiana yang soleha, yang sedang S2 di Chemical Engineering dan Biomolekuler John Hopkins University USA, dan Theo Danis Ravirendra, mana Theo? Dan Theo Danis Ravirendra yang selalu kreatif dalam segala hal, ya, semua dirubah, nah, ya kan. Khusus untuk Titania, Tuhan mengirim dia dengan tujuan khusus di hari yang berbahagia. Selamat ulang tahun Titania. Mana kameranya? Selamat ulang tahun Titania. Ya. Jadilah wanita yang solehah dan bermanfaat bagi manusia dan seisi alam. Sekali lagi, terima kasih kepada guru-guru semua, teman-teman dan keluarga, khususnya adik-adik dan keluarga tercinta, serta keluarga besar semuanya. Demikian ucapan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, nama, gelaran, serta mohon maaf ada keterbatasan mengingat nama yang mungkin banyak, nama guru-guru, teman-teman dan keluarga yang belum disebutkan. Kita semua adalah khalifah Tuhan. Mungkin ideologi kita ideologi dan pendapat kita berbeda. Mungkin kita memaksa kita berhadapan selama ini. Namun yang terpenting, di saat kepentingan dunia sudah tiada, kelak kita akan bersama-sama di surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian bunga atau penyerahan bunga sebagai bentuk terima kasih secara simbolis dari Bu Titi dan juga Pak Toto. Dipersilahkan. kesan dari salah satu atau beberapa orang-orang yang telah berjasa di karir Profesor Toto. Kami undang Pak Purwadi, Bapak Dr. Purwadi ke panggung untuk menyampaikan sedikit 1-2 patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam
selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini mungkin waktunya mepet ya. Jadi saya pertama kali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Toto atas semangatnya yang sangat tinggi. Beliau memang dari awal, dari S1 memang semangatnya tinggi. Dulu waktu S1 pembimbing utamanya adalah Bapak Ilyas. Saya membantu Pak Ilyas. Saya saat itu pulang dari S2 terus diminta Pak Ilyas untuk membantu Pak Toto menyelesaikan tugas. Akhirnya alhamdulillah karena semangat beliau sangat tinggi sehingga sukses ya. Dan masih ingat, istri saya juga masih ingat bahwa dia tidak langsung begitu saja selesai hubungannya dengan dosennya, tapi masih ingat bahwa tidak hanya hubungan mahasiswa dosen tapi juga membentuk silaturahmi yang berkelanjutan. Jadi masih ingat saya dibawakan dari Jember ini, khasnya Jember, pisang sak tundul. Ya, istri saya juga masih ingat bahwa oh iya Pak Toto yang dulu itu ya. Ya, yang bawa pisang ya. Pisang. Yang pisangnya besar. Mau ngomong gitu aja tuh. Iya. Betul ya. Dia dari Jember Pak, ada bawa pisang. Pisangnya di kerangkeng istrinya. Ya, jadi kemudian beliau untuk melanjutkan S2 dan S3-nya sangat bagus juga dan saat ini kalau dulu saya membimbing beliau, sekarang menjadi satu lab dengan beliau. Saya, Pak Toto Ruki sudah profesor dan Profesor Aulia. Jadi satu lab tinggal 3 orang ya. Jadi yang tua yang belum jadi ini, belum jadi profesor mesti. Ya mudah-mudahan nanti bisa ngikuti. Ya. Yang ngajarin aku siapa? Abah atau Ampur atau siapa? Kalau itu jangan disampaikan di sini. Biasanya privat itu ngomongnya. Ya, jadi salut sekali pada perjuangannya, pada semangatnya sehingga sampai pada hari ini beliau sudah mencapai prestasi yang sangat tinggi untuk seorang dosen. Jadi harapan saya ini adalah juga menyemangati semua teman-teman termasuk saya sendiri karena saya paling ya agak males ya untuk itu. Mudah-mudahan ini terinspirasi dengan Pak Toto. Saya kira itu mudah-mudahan beliau memberikan aura yang lebih bagus, yang lebih memberikan semangat pada teman-teman yang ada di teknik fisika umumnya dan khususnya yang ada di lab IKO ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita semua berbahagia dan sangat berbangga dengan sahabat kita, teman kita, Profesor Toto Ruki Bianto. Bisa panggil Cak Toto aja ya. Cak Toto dulu, sekarang dan yang akan datang. 3 menit saya sampaikan. Dulu Cak Toto ini memang punya semangat mau tuh sak tembus. Itu yang digandeng itu dulu tuh kita pacok-pacokkan. Toto oleh Titi, Titi oleh Toto. Bu Titi ngamuk, gak gelem. Mungkin karena sudah menjadi takdirnya dan Pak Toto itu luar biasa perjuangannya sehingga Bu Titi luluh hatinya barangkali saya nggak tahu peristiwanya apa peristiwanya. Jadi sekarang jadi gandengannya belahan hati dan jiwanya Cak Toto dulu. Cak Toto sekarang sesuatu yang sangat membanggakan karena dulu sejak SMP ya gandeng, SMA jajaran kelas saja. Kemudian kuliah bareng sak kampus tapi jarang ketemu. Soalnya Toto tuh kakek sinau PB. Kakek Malang. Kakek Malang. Dan tiba-tiba setelah lama nggak ketemu 10 tahun yang lalu beliau sudah doktor dan pulang dari S3-nya dan ternyata beliau menceritakan tentang apa yang sudah beliau perbuat saat beliau di luar sana. Di antaranya adalah temuan-temuan beliau atas algoritma yang ternyata itu mungkin sangat dibutuhkan. Tampaknya, saya juga masih belajar, perlu gak gini. Ternyata setelah kami pelajari, saya berharap Cak Toto di masa yang akan datang. Saya berharap Cak Toto, saya nggak bilang profesor dulu, nanti kalau saya turun, saya bisa profesor. Saya berharap ilmunya jenengan yang sudah
dipatenkan itu seperti yang jenengan pernah sampaikan ke saya, sore-sore hari ngopi, ketemu waktu itu akan jenengan berikan, dimanfaatkan untuk kebaikan orang banyak. Mudah-mudahan saya sama teman-teman yang ada di sana itu bisa mendayagunakan untuk keperluan itu, Prof. Toto. Mudah-mudahan nanti bermanfaat, dan seperti jenengan matur waktu itu, umur kita nggak tahu kapan selesai. Mudah-mudahan sisa ilmu yang ada itu dapat bermanfaat sampai entek nanti di hari akhir. Mungkin demikian, matur nuwun. Selamat buat Profesor Toto Ruki Bianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para profesor, para dokter, kolega, biker, dan tentunya teman-teman sejawat dari Prof. Toto. Tentunya di kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya patut kiranya menyampaikan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa atas undangan Prof. Toto, dan saya kira kita semuanya sepakat pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama menyampaikan selamat dan sukses dan selamat berbahagia kepada Prof. Toto dan keluarga tentunya. Bapak sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit, tadi soalnya sudah dibatasin 3 menit ya. Kebetulan saya dengan beliaunya ini teman SMP. Gak apa-apa ya, buka-buka CD ya Prof ya. SMP, SMA ya. Kemudian ketemu lagi sekarang. Saya agak susah nyebutnya ini. Nyebut Prof. Toto atau Bapak Toto, Pak Toto Rocky ini ya. Soalnya tiap waktu di SMP sering disebut Toto Rocky, dan biasanya pada saat itu nyebutnya Rocky Ban. Biasanya begitu. Saya mohon maaf ini. Biasanya kalau SMP itu yang disebut bapaknya, dan beliaunya itu terkenal dengan ya sebutan yang saya sampaikan tadi. Satu yang saya benar-benar menjadi inspirasi saya ya. Selama SMP beliau yang saya kenal itu, beliau ini jagoan. Jadi nggak apa-apa ya Prof, saya buka-buka dikit ya Prof. Biasanya kalau kelas 1, kelas 2-an sama Mas Indra itu tahu saksinya itu. Tija juga ya, Didit Tijaya. Dulu lengannya dikelinting itu. Ini buka sedikit ini. Sering keliling muteri SMP 3 itu keliling. Ini beliaunya juga senior kita ini Pak Bambang. Kebetulan saya sendiri juga satu kelas sama Bu Titi. Saya panggil Bu Titi aja di sini ya Bu ya. Padahal ya teman satu kelas. Sering riwa-riwi di depan kelas saya di 3 dia pada saat. Saya baru tahu sekarang ini ternyata beliaunya mulai dulu sudah naksir Bu Titi, gak taunya. Ini masih pertama Bro, nanti saya buka lagi yang lainnya Bro. Satu itu, yang kedua yang sampai saat sekarang dan tadi sudah saya buktikan, yang beliaunya tidak bisa meninggalkan kebiasaannya. Dulu pada waktu masih SMP belum dan tidak pernah membawa tas. Yang dia bawa hanya satu buku warnanya biru, terus jadi 2, dimasukkan desainnya gini. Iya, itu Prof. Toto pada waktu itu. Ya, Prof. Toto itu tidak pernah bawa tas, yang dia bawa hanya satu buku, jadi 1, dimasukkan di belakangnya ini. Dan ternyata kerpean tadi itu juga begitu, ditaruh di sampingnya ini. Jadi kebiasaan itu tidak bisa ditinggalkan ya. Itu yang benar-benar berkesan bagi saya. Dan saya terus terang sampai saat sekarang, ya antara percaya dan tidak, yang jelas beliaunya baru saja dikukuhkan menjadi guru besar ITS. Luar biasa sekali. Karena waktu SMP, sopo si nyongko Prof. Toto ini jadi. Itu bukan takdir, kutukan. Satu itu, ini yang kedua ini, yang pada waktu SMA. Kutukan bagi saya itu. Prof. Toto, ini bukan statement saya, ini titipan dari teman-teman ini. Khususnya yang sebaya beliaunya di SMA 1, Jember. Jadi beliaunya ini adalah yang menginisiasi, yang merintis rambut panjang pada saat itu di SMA. Ini plus untuk Prof. Toto ini, luar biasa ini. Harus saya buka sekarang, ini saksinya banyak saya kira. Jadi rambutnya beliau panjang pada saat itu. Saya yakin kalau sekarang mahasiswanya rambutnya panjang nggak kesulitan negur, karena dulunya rambutnya panjang beliaunya. Jadi itu yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Sampai saat sekarang di umur seusia saya, beliaunya juga sudah luar biasa menyandang gelar profesor. Tentu ini menjadi teladan saya khususnya. Semoga saya bisa seperti profesor ini ya. Tapi itu, kemudian yang terakhir, pesan saya sebenarnya ini sering disampaikan oleh beliaunya kepada kita semuanya, kepada teman-teman koleganya dan teman dekatnya.
Yang pertama, semoga selalu bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa selalu bahagia. Itu biasanya disampaikan oleh Prof. Toto pada kita semuanya. Masih saya ingat. Saya kira itu mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya dikode 3 menit Bu Titi. Saya sebenarnya pengen ngomong 30 menit. Bapak Ibu, kenapa saya diminta Pak Toto ini? Saya ketemu Pak Toto. Saya sebenarnya dosen di Ubaya. Tapi saya ketemu Pak Toto tahun 2007 waktu sama-sama S3 di Malaysia. Dan saya bertiga, saya Pak Toto dan Pak Ridho, seringlah saling berbagi. Sepanjang saya ketemu dari 2007 sampai sekarang, baru 1 kali saya ketemu Pak Toto menyampaikan sesuatu yang serius dengan cara yang serius. Itu adalah waktu pidato pengukuhan tadi. Saya lihat di YouTube. Ya, kalau pidato yang barusan ini tadi itu substansinya serius, tapi disampaikan dengan cara guyonan. Baru itu. Ada yang kedua yang serius sebetulnya, ada cerita kami berdua lah waktu di Malaysia. Ya, waktu berhubungan sama supervisornya, itu mengatur strategi, nanti ketemu supervisor, itu super serius. Selebihnya tuh tidak pernah serius. Ini tadi fotonya saya kirim ke grup alumni, saya bilang ini GB. Gila beneran. Kenapa serius? Karena ada yang di belakang. Kalau sendirian. Ya Bapak Ibu, yang pertama, ya dulu waktu kami ketemu tuh Mas Theo tuh baru lahir di Rumah Sakit Batu Gajah. Jadi saya sama Pak Toto ke Batu Gajah, sering juga diajak Pak Toto nyari ikan tilapia untuk Bu Titi penelitian. Ikan tilapia itu ikan mujair, kan? Bu Titi nasib laki-laki. Pak Toto orang yang kami kenal mudah menjalin pertemanan dan rajin merawat pertemanan. Saya yang tidak bisa belajar yang kedua. Pak Toto rajin merawat pertemanan. Di antara kami para senior di kalangan mahasiswa UTP dari Indonesia, Teknik Petronas, di kalangan anak-anak muda itu cuma Pak Toto yang diingat. Beda layer kan. Tapi kalau anak-anak muda itu dari Malaysia, dari mana-mana datang ke Indonesia, orang senior yang dicari cuma Pak Toto. Cuma Pak Toto aja. Nah, nggak tahu lah apa yang di... Tapi Bapak Ibu, karena kami berdua, jadi seperti disampaikan Pak Toto, saya tahu Pak Toto dengan verbalisasi yang unik, sehingga pada titik-titik tertentu banyak orang bisa salah paham. Dan itu juga agak mempersulit jalannya beliau. Ya, kebetulan saya itu mendampingi beliau dalam beberapa masa sulit. Makanya tadi sampaikan, sing iki ojo direken Pak. Sing iki urusan, sing iki tukaran. Nah kalau tukaran itu kami rancang berdua, nanti dia ngomong begini sampai ngomong gitu, sampai ngomong begini sampai ngomong gitu. Itu makanya tadi dibilang nih Pak Udo yang ngajarin kan. Sebetulnya betul. Dari sisi substansi bapak-bapak jangan diragukan, saya percaya omongannya Mas Gunawan. Beliau itu kemampuannya dari D3 sampai S3. Karena yang S3 ngomong algoritma ikan paus, orang tarung dijadikan algoritma, air hujan jadikan algoritma, itu kemampuan beliau S3. Tapi kemampuan D3-nya sampai bikin alat-alat yang kecil-kecil, yang harus dirakit sendiri pun bisa juga. Jadi menurut saya memang sudah... ya haknya Pak Toto untuk mendapatkan itu. Yang terakhir, yang tadi disampaikan, saya belajar dari Pak Toto. Manusia ini satu, dibandingkan dengan Tuhan yang kekuasaannya tidak terhingga. Satu dibagi tak terhingga, 0. Jadi kita akan selalu 0 di hadapan pencipta kita. Semoga Pak Toto semua yang diterima, dicapai ini membawa berkah dan bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Jadi kita berikan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bisa diberikan kesempatan berkumpul bersama-sama tempat yang luar biasa ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Toto gitu ya, atau should I call him
Prof. Toto Rukibianto, selamat pada Bapak dan keluarga atas capaiannya gitu ya. Ya, jadi kalau diibaratkan tangga, saya nggak ngomong tangga. Kalau diibaratkan gedung ini nih, secara formal Pak Toto ini sudah di rooftop. Dan di rooftop itu kan biasanya ada restoran ya. Ini sekarang kita makan-makan. Iya. Gitu. Nah, 3 menit ya Pak ya? 3 menit. 3 menit 30. 3 menit ditambah 3 menit. Aritmatika ini, bukan integral. Jadi Pak Toto dulu itu waktu datang ke Malaysia, ya, kemampuannya luar biasa. Jadi kalau mahasiswa atau dosen, kalau begitu datang kan mengeluarkan laptop. Pak Toto mengeluarkan geraji. Loh iya benar. Ya dikeluarkan geraji. Kok geraji Pak? Saya lupa waktu itu untuk apa. Cuma itu saya ingat bener itu. Geraji. Oh iya, terus sisa keluarkan. Lupa laptopin di. Laptopin serta siji deh. Oh minta ampun. Mana? Saya sekamar dengan beliau 1 semester lebih gitu ya. 1 semester lebih. Banyak suka duka yang kami alami bersama. Jadi beliau ini saudara saya, kakak saya, guru saya. Ya, hubungan kami juga pasang surut gitu ya, sebagai teman, sebagai saudara, tidak pasang terus. Ya kadang kumpul, kadang enggak, kan begitu. Anyway, sudah banyak sudah dikesan dan pesankan ini dari bapak-bapak yang lebih senior. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga apa yang telah dicapai ini membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana anta alaina wa ala walidayna jalali wajmana salihan tardasu. وادخلنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا عمل صالحا وادخلنا يا الله برحمتك في عبادك الصالحين. Ya Allah ya Rahman yang mengelilingkan sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau ya Allah, sebagai kedua orang tua yang aziz, ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Para handai taulan kami ya Rabb dan seluruh teman-teman, saudara dan kolega kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah pada hari ini. Saudara kami tercinta Profesor Toto Rukibianto telah mendapatkan nikmat yang besar dari ya Allah. Beliau engkau pilih sebagai salah satu dosen yang sudah mendapatkan karir puncak sebagai guru besar di jurusan Departemen Teknik Fisika ya Allah. Jadikanlah beliau sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Jadikanlah pencapaian yang Kau anugerahkan kepada beliau ya Allah, menjadikannya semakin dekat dan semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Jadilah kami sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau ya Allah, sebagai orang yang bisa mengikuti kebaikan beliau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ilhamkanlah kepada kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu yang tidak pernah terputus sekalipun, walau itu sedetik ya Allah. Dan kumpulkanlah kelak kami dalam naungan ridho dan kasih sayang. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, karuniakanlah kepada kami semangat untuk terus berusaha dan berikhtiar karena ingin mengharapkan ridho dan karunia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.